Perkenalkan, nama saya Rilio Estra Londok, jurusan keperawatan Prodi Dinas Reguler dari Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi. Yang pertama, protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat atau juga yang disebut dengan hidrat arang merupakan zat penghasil kalori dengan angka kalori 4. Karbohidrat merupakan zat makanan yang mengandung unsur C atau karbon. Karbohidrat dipecah menjadi molekul gula yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa pada sistem pencernaan. Molekul gula ini yang diserap oleh tubuh. Kelebihan karbohidrat akan disimpan di dalam hati atau otot dalam bentuk glikogen dan di bawah perut, sekeliling ginjal atau di bawah kulit dalam bentuk lemak. Yang kedua, fungsi karbohidrat. Adapun fungsi karbohidrat diantaranya ialah sebagai sumber energi. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan pembentuk zat makanan lain seperti lemak dan protein untuk menjaga keseimbangan asam parat. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Yang termasuk keadaan monosakarida ialah berbagai jenis gula yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contohnya pada madu, susu, dan buah-buahan. Yang kedua, disakarida. Disakarida disebut juga sebagai gula kompleks. Jenis gula yang termasuk disakarida ialah sukrosa. Yang ketiga, polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang berupa tepung-tepungan. Beberapa jenis polisakarida antara lain aluminium, selulosa, dan glikogen. Dan yang kedua, protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbohidrogen. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Berikut fungsi protein. Protein mempunyai fungsi sebagai berikut: pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Yang kedua, pembentukan ikatan esensial tubuh. Dan yang ketiga, mengatur keseimbangan air, cairan di dalam tubuh. Dan yang keempat, memelihara netralitas tubuh. Dan yang kelima, pembentukan antibodi. Dan yang keenam, mengangkut zat-zat dari saluran cerna ke dalam darah. Yang kedua, ada jenis-jenis protein. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, ikan, gabus, dan lain-lain. Jenis-jenis yang kedua, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, jagung, kacang, kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Dan yang terakhir, lemak. Lemak adalah senyawa molekul berdasarkan bentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari jenis molekul yang lebih kecil. Fungsi lemak. Lemak adalah komponen esensial dalam membran sel dan membran subsel. Yang kedua, lemak dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, E, D, dan K. Dan yang ketiga, lemak adalah sebagai sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran. Yang keempat, sebagai prekursor hormon seks seperti prostaglandin hormon dan estrogen. Dan yang kelima, lipid berfungsi sebagai pelindung organ tubuh yang fatal. Dan yang keenam, lipid sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting.
Dari aspek teknologi, makanan lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelit sebagai zat yang memproduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Dan yang terakhir, jenis-jenis lemak. Yang pertama ada minyak zaitun, biji cina, kuning telur, alpukat, ikan, dan kacang-kacangan. Demikianlah hasil penyuluhan saya tentang gizi. Diucapkan terima kasih.